Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam, wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'al ulum wal hikam. Allahumma ya muallima Adam wa Ibrahim, allimna ilma ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna faham. Amma ba'du, alhamdulillah hadirin sekalian, melanjutkan kembali pelajaran kita daripada Khulasah Nuril Yakin fi Sirati Sayyidil Mursalin, tentang perjalanan kehidupan harum baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah sampai kita kepada Khulasah As-Sanatil Khamisah, yakni ringkasan daripada tahun kelima Hijriah. Yang mana tahun kelima Hijriah ini telah kita pelajari sebelumnya dari berbagai rangkaiannya, maka masuk sekarang kita pada ringkasannya. Khulasatus Sanatil Khamisah minal Hijrah, ringkasan daripada tahun kelima Hijriah. Berbagai hal terjadi, diantaranya fisanatil khamisah minal hijrah, di tahun kelima hijriah ini hadasat ghazwatu Dumatil Jandal, telah terjadi namanya perang Dumatil Jandal. Apa itu Dumatil Jandal? Pertama, merujuk kepada nama satu daerah ya, antara negeri Syam dan Madinah, di antara situ Syam dan Madinah, yang mana saat itu Rasulullah SAW keluar membawa kurang lebih 1000 pasukan tentara laki-laki untuk apa? Ngejar atau untuk menghadang orang-orang yang menzalimi orang-orang yang lewat daerah Dumatul Jandal tersebut. Jadi kira-kira orang yang diperangin ini adalah sekumpulan orang yang biasa ngebegal, yazlimuna mamarra bihim, mereka yang apa ya, zalim, orang-orang Arab yang zalim, yang ngejegat orang-orang yang lewat daerah Dumatil Jandal. Dengar hal itu, kemudian keluar nggak tanggung-tanggung Rasulullah SAW bersama 1000 pasukan untuk apa ya? Untuk nyerbu mereka, orang-orang zalim tersebut, para pembegal tersebut, hingga akhirnya ya faharobu, mereka semua kabur. Maka di dalam Dumatil Jandal ini tetap terhitung perang, tapi nggak terhitung sebagai apa ya, pertempuran, karena mereka nggak ketemu ya, dalam pertempuran, langsung kabur lebih awal. Walam yahdus fiha harbun, dan tidak terjadi pertempuran di dalam perang Dumatil Jandal ini. Kemudian tsumma ghazwatu Banil Mustaliq, ada juga yang namanya perang Banil Mustaliq, atau disebut juga Ghazwatul Muraisi', perang Muraisi', yaitu nama satu mata air milik Bani Khuza'ah. Faqutila asyratun wa usiral bakun. Kemudian di dalam perang Banil Mustaliq ini atau Ghazwatul Muraisi' telah dieksekusi 10 orang. 10 orang dari Banil Mustaliq, dan juga sisanya yang enggak dieksekusi itu ditawan. Wa kanat Juwairiyah bintul Haris sayyidihim min jumlatis sabaya, fatazawwajaha ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, fakana tazawwujuha sababan li islami qaumiha. Kemudian dari Banil Mustaliq tadi ada 10 laki-laki yang dieksekusi di dalam perang ini. Kemudian sisanya yang perempuan dan yang anak-anak itu tidak dieksekusi, tapi mereka ditawan. Sisanya ini ditawan. Di antara yang ditawan adalah seorang perempuan yang bernama Juwairiyah bintil Haris. Siapa itu? Yaitu putri daripada pimpinan mereka. Ya, pimpinan dari Banil Mustaliq punya putri namanya Juwairiyah. Yang kebetulan Juwairiyah ini adalah salah satu daripada yang tertawan. Kemudian singkatnya
di dalam perang Banil Mustalik ini kejadian juga akhirnya apa? Dinikahkan Sayyidah Juwairiyah oleh Hadratur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Masya Allah, setelah dari pernikahan ini, karena baginda SAW yang menikahi ya putri daripada pimpinan Banil Mustalik, akhirnya mereka semua kaumnya masuk ke dalam Islam ya. Dan para sahabat yang tadinya menawan mereka akhirnya nggak berani, kami nggak berani lagi ya, menawan besannya Hadratur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mau nggak mau Banil Mustalik ya, keluarga daripada Sayyidah Juwairiyah bintil Haris itu jadi besan bagi Rasulullah SAW. Hingga akhirnya kami nggak berani lagi. Dan itu menjadi sebab Islamnya kaum daripada kaumnya Sayyidah Juwairiyah. Masuk Islam semua yang tertawan saat itu. Wa fi hadhil ghazwah ittahamat. Kalau sini ittahamat, di situ apa ya? Ittahamat bukan? Ittuhimat ya. Di situ ittuhimat ya. Sini ittahamat. Wa fi hadhil ghazwah ittuhimat as-sayyidatu Aisyah bi Safwan ibn al-Mu'attal. Di tahun kelima Hijriah ini juga terjadi salah satu peristiwa yang tidak mengenakan, yaitu dituduhnya Sayyidah Aisyah dengan Sayyidina Safwan. Dituduhnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha dengan Sayyidina Safwan bin al-Mu'attal. Hingga akhirnya terjadi hoax saat itu ya. Atau apa ya? Gosip. Digosok makin sip. Fabarra ahal Quran. Kemudian akhirnya singkat ceritanya dibebaskan tuduhan tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, hingga selamat Sayyidah Aisyah dari tuduhan tersebut, juga Sayyidina Safwan. Yang mana hal itu tertulis di dalam suratun Nur, masalah pembebasan tentang Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Tentang bukan Sayyidah Aisyah ya, tentang pembebasan daripada tuduhan tersebut. Nah, wa fi hadhihi sanah hadasat ghazwatul Khandaq, dan di tahun kelima daripada Hijriah ini juga telah terjadi satu perang yang masyhur ya, yang terkenal, yaitu namanya perang Al-Khandaq. Perang Khandaq atau perang Ahzab. Kalau dikata Khandaq berarti artinya parit, kalau dikata Ahzab berarti artinya koalisi. Kenapa dikata Khandaq dan kenapa dikata koalisi atau Ahzab? Karena ijtama'at Quraisyan ma'a ghairiha, berkumpulnya saat itu kaum Quraisy, kaum kafir Quraisy lebih tepatnya, dengan selain kaum kafir Quraisy, minal Arab wal Yahud, daripada suku-suku yang ada di sekitar Arab dan orang-orang Yahudi. Mereka akhirnya membentuk koalisi, membentuk satu partai besar di muharabatil muslimin, untuk memerangi kaum muslimin. Wa kana adaduhum asyrata alaf. Wah, Masya Allah. Dan jumlahnya saat itu nih koalisi nggak main-main. Nggak banyak-banyak dah. Cuma 10.000. 10.000 pasukan. Fahafaral muslimuna haulal Madinah khandakan. Nah, singkatnya saat itu untuk menghadang mereka, pasukan koalisi ini, kaum muslimin membentuk atau membuat suatu parit, yang mana strategi ini biasa dipakai oleh orang Persia sebagai salah satu dari strateginya perang. Kenapa strategi Persia bisa timbul? Karena adanya Sayyidina Salman Al-Farisi, yang kebetulan beliau adalah orang Persia. Maka strategi ini diberikan oleh Sayyidina Salman Al-Farisi kepada Hadratur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, hingga sahabat semua membuat yang namanya parit untuk menutup jalur atau memageri kota Madinah, sekitaran Madinah dengan parit tersebut, hingga yang 10.000 itu mereka nggak bisa masuk ke dalam wilayah Madinah.
Wa makasal hisaru 15 yauman. Singkatnya saat itu terjadi pengepungan di dalam perang Ahzab ini atau Khandaq. Terjadi pengepungan karena mereka belum bisa masuk ke dalam kota Madinah karena adanya parit yang besar tadi. Kemudian mereka tetap menunggu karena pikiran mereka adalah kalau mereka nunggu di luar parit, mau nggak mau persediaan makanan suatu saat akan habis yang ada di Madinah. Ditungguin ya, ditungguin ntar juga habis gitu. Hal itu terjadi selama berapa lama? 15 hari pengepungan itu terjadi. Fasallatallahu alaihim rihan wa junudan lam yarauha. Mereka pikir setelah mereka mengepung satu saat akan apa? Nyerah juga kaum muslimin. Enggak, Allah Ta'ala nggak tinggal diam. Maka saat itu Allah Ta'ala ya mengusir mereka dengan mengutus rih, angin, ya, topan. Topannya cuma apa? Di sekelilingnya kaum kafir aja tuh saat itu. Di sekitar mereka saja. Dan juga Allah mengutus apa? Junudan lam yarauha, para malaikat atau para tentaranya Allah yang mereka orang-orang kafir Quraisy saat itu dan sekutunya dari Ahzab tersebut, mereka nggak bisa ngelihat tentaranya Allah itu. Sampai menerbangkan gidir-gidir kebuli mereka, ya, iya. Sampai apa tenda-tenda mereka terbang kecabut dari tanahnya tuh paku-paku tendanya. Waraja'u khaibin. Nah, hingga mereka semua kabur, lari, pulang kembali dengan kesia-siaan. Nggak ada menang sekalipun 10.000 saat itu. Wa fiha hadasat ghazwatu Bani Quraizzah. Dan di tahun kelima Hijriah ini juga telah terjadi yang namanya perang Bani Quraizzah, yaitu perangnya kaum muslimin dengan suku daripada orang Yahudi Madinah, Bani Quraizzah. Yang kenapa saat itu? Likhiyanatihimul ahdi, karena mereka telah khianat pada perjanjian mereka, pada piagam perdamaian Madinah. Mereka khianatin. Karena tadi sebelumnya di dalam perang Khandaq, mereka orang-orang Yahudi ikut berperang bersama kaum kafir Quraisy untuk memerangi Hadratul Rasul SAW dan para sahabat. Faqatalahum. Kemudian apa? Atas perintahnya Allah Subhanahu wa taala turun Jibril yang saat itu nemuin Hadratul Rasul SAW yang pada saat Ar-Rasul hendak membuka baju perang beliau, hingga kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, kenapa engkau membuka baju perangmu? Perang belum selesai, kami para malaikat belum selesai. Di situ dinyatakan, diisyaratkan bahwa perang belum selesai. Setelah Khandaq atau setelah Ahzab harus pergi lagi ke mana? Bani Quraizzah untuk meminta pertanggungjawaban atas khianatnya mereka. Faqatalahum, singkatnya mereka diperangi oleh kaum muslimin karena khianatnya mereka sendiri. Wasaba nisa'ahum, dan juga ditawan perempuan-perempuan mereka. Wa zurriyatahum, dan anak-anak cucu mereka, ya, mereka semua yang perempuan dan yang anak cucu yang kecil-kecil itu tidak ada yang dieksekusi, hanya ditawan. Dan cara tawannya Hadratul Rasul sallallahu alaihi wasallam itu cara tawan terbaik dalam sejarah peperangan. Cara tawan yang sangat-sangat manusiawi. Wa fiha tazawwaja Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di tahun kelima Hijriah ini juga telah terjadi pernikahannya Hadratul Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada seorang wanita yang bernama Zainab binti Jahshin, Sayyidah Zainab binti Jahshin. Ba'da'an talaqaha Zaid bin Harisah, setelah ditalak, ya, diceraikan oleh Sayyidina Zaid bin Harisah, yang mana Sayyidina Zaid bin Harisah sebelumnya adalah anak angkatnya Rasulullah SAW, yang saat itu sebelum turun pelarangan oleh Allah Ta'ala atas At-Tabani namanya, ya, di bab sebelumnya itu nama Sayyidina Zaid adalah Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad, Zaid putranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi saat itu, ya,
tabani sudah dirobah, ya, anak yang diasuh itu tidak boleh kedudukannya sama seperti anak yang kandung. Ya, maka nasab yang tadinya disematkan kepada ayah angkatnya kemudian diubah. Ya, maka menjadi Zaid bin Harisah, kembali lagi ke ayah kandungnya. Dan termasuk karena tidak disamakan antara anak angkat dengan anak kandung, maka mantan istri dari anak angkat itu tidak seperti mantan istri dari anak kandung, tidak seperti mantu kandung. Ya. Kalau mantu kan nggak ada mantannya. Maka saat itu ya dinikahkanlah oleh Rasulullah SAW akan Sayyidah Zainab binti Jahsyin setelah tadi ditalak oleh Sayyidina Zaid bin Harisah. Wa ubtilat adatut tabanni. Nah, di sini ya. Dan di tahun kelima Hijriah ini juga telah dibatalkan yang namanya at-tabani, yaitu mengangkat anak seperti anak kandung sendiri. Itu ngangkat anaknya boleh, ngasuhnya boleh. Yang nggak boleh adalah mengganti nasabnya, itu nggak boleh. Yang nggak boleh adalah menyamakan kedudukannya seperti ya anak kandung, itu yang nggak boleh. Wa fiha furidul hajj, dan di tahun kelima Hijriah ini juga telah terjadi ketetapan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala akan pengikut ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan wajibnya haji. Wa nazalat ayatul hijab, dan juga telah diturunkan ayat tentang wajibnya kaum muslimah untuk menggunakan hijab dengan tiga kelasnya, tiga pembagiannya di pertemuan yang sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Itu daripada rangkaian tahun kelima Hijriah dan ringkasannya. Mudah-mudahan sedikitnya bawa manfaat. Wa bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.